Jalan Veteran ini pada zaman dulu di masa kolonial adalah kawasan elit. Dan kalian bisa lihat di sini tuh kayak bangunannya itu adalah bangunan-bangunan mewah. Sayang nuansa kolonial di kawasan tersebut atau di daerah ini sudah tidak tersisa lagi setelah Belanda pergi dari Indonesia. Nah, sekarang itu kawasan ini tuh jadi Jalan Veteran. Tapi nuansa kolonial ini masih bisa kita temui di daerah atau di restoran yang ada di dekat sini, yaitu Dapur Babah Elit dan Taubar. Gue Momong Rizka, welcome to another episode of Somewhere in Jakarta. Saya Feby Octavia Paramita sebagai Public Relation dan Marketing di Tugu Hotel dan Restoran, Jakarta. Jadi Dapur Babah itu terinspirasi dari perkawinan campur antara masyarakat Tionghoa dan masyarakat Jawa pada masa lalu. Jadi pengunjung di sini dibawa untuk bisa menikmati hidangan-hidangan pada zaman tersebut. Yang menginspirasi itu kita dibawa pada masa lalu ketika Belanda masuk ke Indonesia, kemudian di mana juga ada orang-orang masyarakat Tionghoa yang menikah dengan wanita-wanita Jawa. Kemudian untuk interiornya sendiri kita punya banyak tema gitu. Jadi kita punya banyak ruangan, mulai dari depan itu ada namanya ruang VOC, di mana ruang VOC itu ada lambang atau VOC yang sudah ada sejak tahun 1940-an. Menurut gue, kalian bisa lihat di sini. Menurut gue tuh ruangan atau dekorasi di sini tuh unik banget dan benar-benar menceritakan sejarah yang ada di sini. Kalian bisa lihat di belakang gue ada artefak VOC peninggalan zaman Belanda. Nah, ini keren banget sih. Kemudian ketika kita masuk, kita dibawa lagi ke ruangan yang namanya Kuan Yin, di mana di ruangan Kuan Yin ini kita punya 3 patung yang didatangkan dari India, Tibet, dan China. Kemudian kita juga punya satu ruangan private kecil, namanya ruang Angela, di mana di situ ada foto Angela. Angela itu adalah selir favorit seorang saudagar gula yang namanya Oei Tiong Ham. Ada juga ruang Megawati. Kenapa dinamakan ruang Megawati? Karena saat itu Dapur Babah diresmikan pertama kali oleh Megawati Soekarno Putri pada 17 Oktober 2004. Kemudian kita juga punya area garden. Area garden ini terinspirasi dari Dewa Dapur. Di area garden ini kita punya perabot-perabot yang sudah ada sejak zaman Belanda, kita lestarikan atau kita simpan di dalam sebuah lemari. Kemudian kita punya Taubar. Area Taubar ini terinspirasi dari patung Dewa Tibet. Jadi di sini kita punya kepala patung Dewa Tibet yang sangat besar di barnya. Propertinya campur ya, sebagian ada yang otentik, sebagian ada yang dibeli di zaman sekarang ini. Yang otentik seperti misalnya di ruang Kuan Yin itu ada 3 patung dewa itu dia dibawa dari negara
India, Tibet, lalu China itu juga otentik. Kemudian logo VOC yang ada di ruang paling depan ketika kita masuk itu memang benar-benar logo VOC pada tahun 1940-an itu yang kita tempel di tembok. Kemudian ada juga patung kepala Dewa Tibet ini juga dia otentik dan didatangkan langsung. Dapur Baba sendiri mengusung konsep percampuran masakan Jawa dan China, juga ada unsur kolonialnya. Let's eat. So the first one I wanna try frikadel. Jadi dalamnya tuh shrimp sama potato. Tampilannya cantik ya. Let me try. So good. Gak bisa lagi gue jelasin tapi enak gitu. Sekarang gue mau cobain tahu terong bumbu kari. Namanya aja tuh menarik. Ini bumbu karinya. Penyajiannya tuh kayak Eropa banget gitu ya. Bumbu sama rempahnya berasa. Sekarang gue mau nyobain udang bumbu apa? Cabai merah. Enak. Next, gue mau nyobain iganya dan di sini di dalamnya ada kacang merah. Ayam. Jadi di bawahnya ini ada nasi, ada kremesnya. Sambelnya pedes, mantep, nendang. By the way guys, walaupun ini tuh masakan yang peranakan, tapi dia platingnya ala Eropa dan rasanya itu benar-benar khas, kayak rempah Nusantara banget. Enak. There is always have a space for dessert. Jadi tuh ini es campur babah paling seger. Manis. Habis makan yang berat-berat, pedes-pedes, asin-asin, gurih-gurih. Nah, makan yang manis wajib. Nggak manis banget tapi kayak pas gitu habis makan yang pedas-pedas ini. Ya, menunya kenapa peranakan disajikan ala Eropa karena kita ambil kisah yang tadi, kisah Babah dan wanita Indonesia yang menikah di zaman kolonial seperti itu. Menurut gue tempat ini benar-benar unik dan mereka tuh memperhatikan setiap detailnya kayak kursinya, mejanya, bahkan lukisan sampai ke toiletnya juga. Walaupun lampunya sedikit remang-remang, mungkin sebagian orang bilang itu agak creepy, but I love this so much. Di antara 1001 pencakar langit dari Jakarta, mungkin ada tempat yang kita belum tahu. Gue Momo Moriska, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di Somewhere in Jakarta.